Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat beserta salam kami kembalikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul Ketika Ibu Menangis. Mungkin kita sebagai seorang anak tidak tahu menempatkan diri. Seorang ibu yang telah berusaha payah membuat kita senang, malah kita terdamai dengan kewalahan di saat ia menjadikan sesuatu untuknya, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan dari lahir? Bukankah adalah ilah menetapkan dari dunia yang berlakuan? Dan Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridwallahi fi ridwal walidaini wa saqatullahi fi saqatil walidaini. Ridha Allah ada pada ridhonya kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Hajar. Seorang anak yang tega membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Apa yang kita mau diucap sebagai anak yang durhaka? Mau tidak diucap sebagai anak yang durhaka? Tahu juga pasti ada sesuatu yang sama. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu ada seorang anak yang terkenal sebagai ahli ibadah dan sholat. Suatu ketika ajar datang ke Rasul, namun saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat maut hanya sampai kerongkongan saja, tidak seorang anak tersebut tercabut dengan tubuh. Rasulullah yang menyaksikan dan tersebut langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan kepadanya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu yang dimaksudkan mendatangi Rasulullah. Apa kesalahan anak selama hidup oleh ibu? Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul, dia anak yang salah. Sampai 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, maafkan anak wahai ibu agar selesai ngajar anak. Selain itu, Nabi berbeda. Kalau si ibu tidak maafkan, maka sang anak akan dibakar. Maka ibu itu pun memaafkan. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Dia pernah menyakiti hatiku. Karena aku tak tega jika ia dibakar ya Rasulullah. Maka aku akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu dicabut dan diturunkan ke Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari anak tersebut pun memberi kita banyak pelajaran bahwa ridha Allah benar-benar terletak pada ridhonya kedua orang tua. Meski sudah dilakukan padahan kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah tidak akan pernah memberi kita. Contoh durhaka kepada orang tua dengan membantahnya sampai membuatnya menangis. Semoga kita semua termasuk anak yang salih dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.